Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Selamat pagi Ananda semuanya. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran bahasa Indonesia mengenai teks hasil observasi. Nah, di video kali ini kita akan masuk ke materi poin mengenai mengklasifikasi teks hasil observasi. Pada minggu lalu, Ananda semua telah belajar mengenai apa itu pengertian dari teks hasil observasi. Nah, teks hasil observasi itu merupakan suatu teks yang ditulis oleh seseorang dari hasil peninjauan atau dari hasil pengamatan secara cermat terhadap suatu objek. Nah, teks hasil observasi ini dapat berobjek benda, makhluk hidup, peristiwa alam, ataupun hasil percobaan. Nah, berobjek benda ini, bendanya itu terserah mau apapun, baik itu bunga ataupun benda yang lain, atau seperti guci atau vas bunga. Nah, kalau makhluk hidup itu seperti hewan. Nah, kalau peristiwa alam itu hasil teks observasinya seperti keadaan alam, misalnya banjir ataupun gempa. Nah, kemudian hasil percobaan. Nah, hasil percobaan ini berupa suatu hasil eksperimen yang dilakukan oleh seseorang. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mengidentifikasi kekurangan dari hasil teks observasi. Bacalah teks berikut, lalu temukanlah kesalahan penulisan ejaan dan tanda baca di dalamnya. Kita baca ya. Tanaman sirsak atau Annona muricata adalah jenis tanaman yang berasal dari daerah Amerika Tengah, lebih spesifiknya di Karibia. Nah, dari satu kalimat itu kira-kira apa saja kesalahannya kawan-kawan? Ya, dari kata pertama itu T-nya harus huruf besar ya. T-nya harus huruf kapital. Kemudian Annona muricata itu merupakan bahasa Latin dari tanaman sirsak. Jadi kalau bahasa Latin itu tulisannya harus miring. Kalau tidak miring dia harus diberi garis bawah. Kemudian nih yang berasa itu harusnya yang tepatnya itu berasal dari daerah Amerika Tengah. Nah, ini tengahnya ini T-nya besar ya, karena nama negara, nama suatu daerah, Amerika Tengah, T-nya huruf besar. Kita baca lagi. Menurut hasil penelitian, buah dan daun sirsak memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Jadi, pada kalimat kedua ini seharusnya menurut hasil penelitian buah, dan daun sirsak. Nah, jadi bagusnya seperti apa nih? Jadi, komanya itu di sini ya. Bukan di sini. Jadi di sini. Nah, menurut hasil penelitian, buah dan daun sirsak memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Kita baca selanjutnya. Buah sirsak banyak mengandung fruktosa, vitamin B1, B2, dan vitamin C.
Daun sirsak banyak dimanfaatkan untuk pengobatan herbal mengingat banyak sekali kandungan di dalamnya seperti muricapentosin, gigantetronin, linoleic acid, anomurin, kaklourin, gentisic acid, anomurisin, anonol, anokotalin, anonasin, acetogenins, anosatesin, dan anoheksosin yang sangat bermanfaat bagi pengobatan. Nah, ini merupakan bahasa-bahasa Latin ya. Jadi, kalau bahasa-bahasa Latin itu harus dimiringkan tulisannya. Nah, seperti itu ya untuk mengidentifikasi teks hasil observasi. Contoh kecilnya seperti itu ya. Oke, setelah Ananda mengetahui dan membaca serta memahami beberapa teks hasil observasi, nah sekarang Ananda coba buat teks laporan hasil observasi dengan beberapa tema. Temanya dipilih ya. Misalnya temanya yang pertama itu tanaman yang ada di sekitar rumah saja ya. Di sekitar rumah meliputi bentuk, jenis, karakteristik, dan manfaatnya. Kemudian atau enggak yang kedua temanya hewan. Nah, hewan yang ada di sekitar rumah seperti kucing atau burung. Nah, meliputi bentuk, jenis, karakteristik, cara berkembang biak, ekosistem, dan habitatnya. Atau yang ketiga, mengenai kondisi saluran air yang ada di sekitar sekolah atau rumah, baik meliputi lebarnya, panjangnya, fungsinya, bentuknya, dan efektivitasnya. Jadi, Ananda sekalian silahkan ditulis hasil teks hasil observasi dengan tema tanaman, hewan, ataupun kondisi saluran air. Nah, Ananda silahkan pilih salah satu ya dari ketiga tema tersebut. Nah, teks hasil observasi harus terdiri dari minimal 4 paragraf ya kawan-kawan. Jadi kawan-kawan nulisnya itu boleh 4 atau lebih dari 4 paragraf. Boleh 5 paragraf, 6 paragraf, tapi paling sedikit itu adalah 4 paragraf. Lalu boleh disertai dengan mencantumkan foto di dalam tulisan Ananda ya. Jadi Ananda foto apa yang Ananda amati, seperti mengamati bunga mawar. Nah, bunga mawarnya difoto ya. Oke, untuk pembahasan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Apabila ada pertanyaan atau kendala bisa ditanyakan ke Ibu langsung. Oke, kita tutup materi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.